beraninya balik ke sini? Akulah Putri Shen. Akulah Putri Shen asli. Ayah, ibu sayang aku. Kamu. Berani-beraninya kamu mukul aku. Ada apa ini? Ayah, kakak bilang aku jelek. Gak pantas jadi anak ayah. Bukan aku. Kecil. Udah berani. Bohong. Kamu gak bercermin. Lihat diri kamu itu siapa sih? Koraval. Tidak sebanding rambut UR, masih berani pukul. Ayah, aku enggak. Masih ngotot juga. Seseorang seret dia keluar dan suruh berlutut, baru boleh bangun. Kalau sudah ngaku salah. Aku ini murid terakhir sekte Suantian. Aku kejar binatang roh itu 3 hari 3 malam buat jadi tunggangan guru. Tapi tak nyangka, kehabisan kekuatan. Dan jadi masuk ke tubuh anak perempuan ini. Pasangan Shen ini, anak kandung gak disayang. Malah manja-manjain anak palsu. Pantes gak jadi orang tua. Sebagai Dewi, aku pasti bakal balas semuanya buatmu. Hah? Ada apa? Energi spiritualku gak bisa bertahan lama. Cepat, ganti baju baru. Nyonya tua nunggu kamu makan. Apa? Kurang ajar. Kurang ajar. Wang Ma, di keluarga Shen, kamu belum layak mengatur aku. Kakak, katanya keluarga Gu kasih hadiah 10 miliar. Cari anak perempuan di keluarga terpandang. Dijodohkan dengan tuan muda ketiga. Tuanku tiga, anak itu sebentar lagi mati. Biarin aja dia mati atau enggak. Bisa bergabung dengan keluarga Gu yang top. Keluarga Shen pasti makin maju. Benar juga sih. Kalau didukung keluargaku. Terus kamu suruh siapa yang pergi? Tentu saja Shen Yun, dia itu kampungan. Bisa masuk keluargaku itu rezekinya. Tapi anak itu keras kepala. Sepertinya gak gampang setuju. Gak setuju. Di keluarga Shen, dia gak punya hak buat nolak. Aku gak mau. Kurang ajar? Gak sopan? Kamu pakai baju kayak gitu mau pamer ke siapa? Berani-beraninya bikin yang tua nunggu kamu makan. Kamu gak hormat yang lebih tua. Aku berlutut di pintu. Kehujanan semalaman. Demam tinggi 3 hari. Gak peduli. Tapi aku masih bisa berdiri di sini. Itu leluhur keluarga Shen yang hebat. Bangkit! Kamu! Nyonya tua Shen, seorang ibu yang gak peduli soal hidup mati anaknya. Bahkan mau mengorbankan anak demi keuntungan. Tidak pantas jadi ayahku. Aku gak mau ayah ini. Nggak tahu, terima kasih. Bertahun-tahun kami besarkanmu. Sekarang malah berani menolak orang tua kandung. Biasanya orang tua yang menolak anak, kali ini malah aku lihat anak nolak ayahnya. Sungguh lucu. Kakak, kamu demam sampai otakmu rusak ya? Berani ngomong kayak gitu sama nenek. Kurang ajar. Di keluarga Shen, kamu gak punya hak menolak. Besok ikut aku ke keluargaku. Jenguk putra ketiga keluargaku. Kapan? Nak. Keluarga Shen, sampai harus jual anak perempuannya. Guru. Adik ketiga, kamu kerjanya cuma makan, minum, bersenang-senang. Mana ngerti susahnya jalani bisnis. Jangan jadi playboy cukup buat keluarga Shen. Itu kontribusi terbesar buat keluarga Shen. Berani-beraninya gak hormat sama guru. Kenapa pukul? Aku gak bisa ngendaliin diri. Sudah cukup. Nah, sini dulu. Anak ini tersesat, penderita, susah ketemu. Bukan menebus kesalahan, membalas kasih sayang, malah menyakitinya. Sungguh tak pantas jadi ayah. Nah, mulai sekarang, ikut nenek saja. Ibu tua, ibu sudah tua. Urus anak itu capek, ibu gak sanggup. Menurut saya, mau ikut dia? Kamu memang jago pilih, ya. Orang yang mabuk sampai nggak tahu jalan pulang itu.
Mana bisa ngurus anak? Adek, jangan sampai anak yang baru ketemu hilang lagi. Bodoh nggak punya wawasan. Sudah jadi putri keluarga Shen. Masih ngejar-ngejar playboy. Jangan nyesel loh. Nyesel? Gak usah nunggu lagi. Aku ganti ayah hari ini. Kamu. Kamu mau jadi ayahku nggak? Siapa namamu? Namaku Shen Yunjian. Oh. Yuan Bao, sekarang kamu anakku. Ayo, ayah antar kamu pulang. Siapa namamu? Namaku Lim Yun. Baik, Yuan Bao, ikut papa pulang ya. Mereka berani meremehkan kamu. Aku pasti akan bantu kamu agar mereka bisa kau kalahkan. Yuan Bao, ayo lihat kamarmu. Suka nggak? Suka. Terima kasih, Papa. Yuan Bao, mulai sekarang ini, rumah barumu. Kalau ada yang kurang, bilang saja ke bibi. Yuan Bao, bisa kasih tahu papa. Kenapa kamu pilih aku jadi papamu? Karena sejak pertama kali lihat Papa, aku langsung tahu kalau Papa satu-satunya ayahku di dunia ini. Ayah, terimalah hormat dari Yuan Bao. Mohon terima salam bakti Yuan Bao. Aku juga akan pastikan kamu miliki segalanya yang terbaik di dunia ini. Jangan sereneh papa. Yuk, cepat berdiri. Yuan Bao sayang Papa. Papa adalah orang terhebat di dunia. Memberi salam kepada orang yang kita suka dan hormati itu memang seharusnya. Yuan Bao juga Yuan Bao terbaik di dunia. Karena kamu sudah memilih, aku jadi ayah. Maka, papa janji, nanti papa buat hidupmu terbaik. Meski waktu ruang berubah, persaingan manusia tetap butuh keputusan. Tak peduli apapun yang memaksamu jadi anak manja. Karena wajahmu mirip guruku. Aku akan membantumu merebut kembali segalanya yang milikmu. Bibi, Nona kecil. Papa lagi ngapain? Tuan muda biasanya ngebut, nongkrong, bar, atau main kartu. Akhir-akhir ini dia suka mancing. Nancy. Pantas aja dia papaku. Mancing aja nggak perlu pegang joran. Dapat ikan, dapat ikan. Papa, udah dapat berapa ikan? Tenang, nanti papa mancingin yang besar buat kamu. Pulang, sehat. Sama mau Papa jadi penerus keluarga Shen. Nggak bisa biarin dia terus jadi anak manja. Papa, gimana kalau kita tanding aja? Lihat siapa yang dapat ikan duluan. Kamu cuman andalkan ini. Iya, Ayah. Kalau aku menang, jangan ke bar, balapan, atau main kartu lagi. Harus serius belajar tentang persaingan bisnis. Setuju? Kalau kamu kalah, gimana? Jangan pihak. Pun mau nggak mungkin kalah. Syukur. Jangan bilang aku ngeremehin kamu ya. Ayah, kamu kalah. Laki-laki sejati. Kata-kata gak boleh ditarik. Besok pagi, jam 5. Tukang kerja. Bukunya kebalik. Mulai hari ini, bangun subuh, tidur malam, pagi belajar keuangan, sore belajar. Tuan muda, Nyonya tua panggilmu, dan nona kecil pulang makan. Baik, aku ngerti.
Bener-bener nggak sopan. Ketemu orang tua aja nggak salam. Kakak, berburu sama siapa jadi kayak gitu juga. Kamu masih berharap dia bisa jadi gadis baik kalau iket-iket anak nakal? Keluarga Shen kita memang bukan keluarga besar. Tapi, sejak kecil Yuer juga dididik seperti putri keluarga terpandang. Kakak kan sebelumnya di desa. Belum belajar etika keluarga terhormat. Tapi sudah kembali ke keluarga Shen. Nggak paham etika, pasti jadi bahan gosip orang. Kalian tidak pantas aku hormati. Kamu Hei, kalian boleh bilang aku. Tapi jangan ngomongin anakku. anakmu? Sayang, kamu kenapa? Kamu mau ngomong apa? Sayang. Kalian berdua kurang ajar. Seharian nggak ngapa-ngapain, satu sibuk adu ayam dan judi. Cuk. Nenek, itu semua salah Yunbao. Bikin paman marah. Paman jadi nggak suka sama aku. Tidak suka. Ayah, tapi kami udah berusaha berubah. Ayah udah jual bar sama mobil sportnya. Dan janji sama Yunbao, nggak akan mancing lagi. Apa? Kamu serius? Papa. Yunbao bilang, benar. Iya. Anak bandel ini beneran mau belajar. Nenek, Papa bangun jam 5 pagi belajar bisnis dan keuangan. Papa benar-benar berubah. Hahaha. 3 hari lagi pesta ulang tahun nenek. Umbau, kalau anak ini benar-benar tobat, nenek kasih 10% saham perusahaan buat kamu. Apa? Apa? Ma, dia kan masih anak-anak. Gio, keluarga ini masih aku yang atur. Nenek, Yunbao janji akan selesaikan tugas. Baik. Ibu kita benar-benar sudah pikun. Anaknya itu baru 8 tahun. Mau kasih dia saham perusahaan. Bilangnya mau kasih ke dia. Sama aja nanti jatuh ke Shen Xinyi kan? Kak, anak ini sekarang malah bantu Shen Xinyi rebut harta keluarga. Ibu sudah janji saham 10% buat aku. Sekarang malah direbut sama anak bandel itu. Yuar kita jauh lebih baik dari Shen Yunjian. Hadiah buat nenek di pesta ulang tahun 3 hari lagi. Pasti bisa bikin nenek perhatiin kita lagi. Kamu siapin hadiah ulang tahun apa? Aku beli karya peninggalan Maestro Biola dengan harga mahal. Pandangan Dewi Bulan. Nanti biar Yuer mainkan lagunya. Pasti bakal bikin semua orang terkejut. Baik. Yuar, kamu harus benar-benar siap. Kalau penampilanmu berhasil. Kamu kalahkan Shen Yunjian. Ya, Yuer pasti nggak akan bikin kalian kecewa. Bagus, anak baik. Tangan jangan sembarangan. Anak yang bisa diajar. 은바오, gimana? Bagus. Suanbao, tenang saja. Papa nggak akan bikin kamu kecewa lagi. Papa, kamu papa terbaik. Papa, ayo kita pergi. Ayo. Bagus. Lama nggak ketemu. Kamu juga datang. Kok anak bandel itu belum datang juga? Tuan Muda Shen, perayaan ulang tahun sebentar lagi mulai. Kau belum lihat si anak manja dari keluarga kalian? Dia, ya akhir-akhir ini lagi belajar etika keluarga besar. Mungkin dia takut belajarnya belum lancar. Takut malu, jadi nggak mau datang. Siapa sih yang nggak tahu tuan ketiga Shen itu playboy? Selalu tampil kayak anak gaul. Jujur aja, aku lumayan penasaran dia bisa berubah sampai sejauh apa. Kamu ngomong gitu, aku bisa kebayang deh. Tangan kiri pegang rokok, tangan kanan main gelang salam sopan. Shen Shenji, Nona Shen Diva.
Ini benar-benar anak ketiga manja keluarga Shen. Dia benar-benar berubah banget. Wibawa dan sikapnya bahkan lebih tenang dari kakak pertama keluarga Shen. Suamiku, dia beneran berubah, Jeng dan Jenggan. Dia mau saingin kamu buat jadi pewaris. Tak berani. Dia cuma ganti penampilan, intinya tetap sampah yang gak bisa dijadikan apa-apa. Kagak. Belum tentu juga. Kali ini Mama bakal kasih dia saham. Anak, Shen, Xing, Yue, Yunbao mendoakan Nyonya tua. Sehat seperti lautan timur. Panjang umur seperti gunung selatan. Yunbao, ucap selamat. Nenek, semoga umurmu abadi seperti langit, bahagia seperti matahari dan bulan. Bagus, bagus. Etika mereka juga sangat rapi. Benar-benar luar biasa. Sudah. Nenek, tugas Yunbao udah selesai kan? Selesai dengan sangat baik. Hahaha. Anak ini akhirnya kelihatan seperti orang beneran. Masuk. Bawa kontrak pengalihan saham kemari. Yunbao, kontraknya sudah nenek tanda tangani. Nenek selalu menepati janji. Makasih, Nek. 10% saham? Itu nilainya 1 miliar loh. Arah keluarga Shen sekarang sudah berubah. Pewaris keluarga Shen belum pasti. Berikan Lingji umur 1000 tahun. Semoga nenek sehat dan panjang umur. Keluarga uang persembahkan Guan Ying Gio Ketian. Semoga nenek bahagia, sehat, dan tentram. Bagus, bagus, bagus. Nenek, Yor tahu, nenek suka musik klasik. Jadi saya berani-beraninya ingin memainkan tatapan Dewa Bulan untuk nenek. Tatapan Dewa Bulan yang sudah lama hilang. Katanya karya ini diciptakan guru Charlie selama 10 tahun. Sebuah mahakarya. Oh, ternyata main piano ya. Nenek, sejak QR dapat not lagu ini, saya latihan siang dan malam. Hanya ingin memainkannya untuk nenek. Hah? Kalau begitu, kami akan dengar baik-baik. Melodinya seperti cahaya bulan yang mengalir ke hati. Penuh dengan romantisme klasik barat. Masih muda tapi sudah jago main seperti ini. Keluarga Shen memang pintar mendidik putri. Ada orang tuh. Mungkin bahkan gak ngerti not bala. Kamu. Ayah, tidak apa. Apa? Lihat pertunjukan palsu lama-lama juga bosan. Nanik, biola UER enak didengar nggak? Enak banget. UER mainnya memang bagus. Tidak tahu kakaknya menyiapkan bakat apa ya? Viola, Dewi Bulan, kan musik dewa. Siapa saingi? Ya, benar. Menurutku, kakaknya. Pasti juga nggak siapin pertunjukan yang layak. Mah, Yun Huan itu dari kampung. Mana ngerti seni tingkat tinggi. Jangan bikin anak malu gitu dong. Kalau kamu bilang itu lagu dewa, biar aku kasih kamu dengar yang asli. Lagu legendaris Tiongkok. Viola, itu ratu alat musik. Bandingin kusen sama aku. UR kita latihan bertahan-tahan. Baru bisa seperti sekarang. Dia itu orang desa. Pernah lihat alat musik sebelumnya? Ibu, di pesta ulang tahun takut ada yang tak tahu diri. Kalau mainnya jelek banget, ya malu itu keluarga Shen kita. Anak itu terlalu memaksakan diri. Nenek, aku mau mainkan Ju Xiao Yin untuk Anda. Ju Xiao Yin itu lagu surgawi. Hati yang murni bisa lihat dunia dewa. Tapi yang hatinya penuh nafsu, cuma lihat keinginan terdalamnya. Aku masuk surga. Ya. Panjang umur Kaisar. Aku ini Kaisar. Banyak uang. Semuanya punyaku. Punyaku. Ha.
ke dewa. Nona Shen benar-benar bidadari. Turun ke dunia. Apa tinggi? Apa elegan? Sekarang kelihatan jelas kan? Tidak mungkin. Palsu. Semuanya palsu. Kamu. Kenapa? Paman, mau umur masih kurang panjang ya? Tidak sangka, dengarlah aku hebat. Beruntung. Nenek, cucumu memang luar biasa. Tentu saja. Yunbao pembawa hoki keluarga Shen. Nenek suka hadiah yang aku berikan. Suka sekali. Ini hadiah terbaik yang nenek pernah terima seumur hidup. Dia cuma gadis desa. Belum lihat pusing mana bisa main lagu sehebat itu. Kurang ajar. Kamu meragukan kami semua. Saat nada mengalun, saat Nona Yunhuan bermain, kami semua melihat dunia para dewa. Ini lagu ilahi. Betul. Barusan aku serasa masuk dunia para dewa. Istana di awan. Suasana dewa sama. Benar. Aku juga lihat. Orang yang hatinya kotor hanya akan melihat keinginan terdalam di hatinya. Tidak tahu. Paman, tadi lihat apa? Kok aku ingat barusan ada yang teriak keras-keras. Aku, Kaisar. Kak, zaman sekarang begini loh. Masih kepikiran mau jadi Kaisar? Selamat buat Nyonya Besar Shen atas kelahiran pembawa keberuntungan. Selamat. Ada orang bawa sertifikat rumah perkebunan Guanlan ke sini. Yunbao, nenek kasih perkebunan Guanlan ini ke kamu. Makasih, Nek. Apa? Ibu, perkebunan Guanlan nilainya 1 miliar. Langsung dikasih ke dia. Ciu, pengurus uang dariku sudah tiba. Kepala keluargaku khusus siapkan 1 ginseng 1000 tahun untuk ulang tahun Nyonya tua. Aduh, ginseng 1000 tahun ini harta tak ternilai. Keluargaku dermawan. Selain itu, undangan tangan kepala keluargaku. Sebulan lagi, kutunangan. Khusus mengundang Nyonya tua Shen dan Nona Shen Yunjuan untuk hadir. Tolong sampaikan terima kasih saya pada kepala keluargaku. Nanti pasti akan datang. Pesta tunangan tuan muda ketiga keluargaku ini yang diundang semua keluarga elit. Acara begini diundang oleh kepala keluargaku. Keluarga Shen naik kelas. Jangan panik. Semua yang kamu alami hari ini, Mama pasti akan membelakangmu. Kakak, sekarang Shen Yunjuan bukan cuma dapat saham perusahaan, mendapat perhatian keluargaku yang elit. Kepala keluargaku undang langsung. Di keluarga Shen, ini unik. Gadis kecil mana tahu lagu dewa yang hilang. Aneh. Cuma seorang gadis kecil dapat saham lalu kenapa? Tidak punya kekuasaan asli. Mau bikin apa juga? Tapi masalahnya adalah, sahamnya di tangannya sama saja di tangan Shen Qingyi. Kalau dia pakai kesempatan ini masuk perusahaan, itu yang benar-benar bahaya. Maka biarkan saja dia keluarkan saham, lepaskan semuanya. Ketua Dewan, kamu kasih saham ke anak umur 8 tahun. Kami nggak bisa bilang apa-apa, tapi kamu malah biarkan dia ikut rapat Dewan. Ini benar-benar main-main banget. Tuan Muda San, pusat perbelanjaan Changheng milikmu rugi terus setiap tahun. Artinya apa? Kamu nggak punya kemampuan manajemen sama sekali. Uang kami para pemegang saham bukan buat dibuang percuma. Anak manja. Anak kecil. Tapi pegang 20% saham perusahaan Shen. Perusahaan Shen pasti bakal hancur di tangan mereka. Rugi? Itu dulu... Oh, saudara Tiga, kamu yakin bisa bikin Changheng bangkit lagi? Aku... 10 hari. 10 hari. Changging mau stop loss. Yunbao benar-benar suka ngomong ceplas-ceplas. Bong. Nggak bisa ngomong gitu dok. Walaupun bisa hidup di mana mati, 10 hari juga belum tentu ada hasil. Tata, percaya sama aku. Oh, kalau 10 hari lagi Changheng masih rugi, apakah pemegang saham bisa anggap kamu nggak layak punya saham? Benar, perusahaan harus dipimpin orang yang kompeten. Tidak boleh dikasih ke anak manja. Aku setuju. 同意。 Saudara ketiga, berani taruhan nggak?
Oke, taruhan. Kalau papa menang gimana? Jumbau, percaya diri itu bagus. Tapi kalau kelewatan, jadi bodoh. Kalau papa menang, paman harus kasih 10% sahamnya ke papa. Adil begitu. Setuju. 10 hari lagi, baik Chang Heng maupun saham di tanganmu, semua jadi milikku. Meski rugi, nggak mungkin separah ini kan? Sekarang masih akhir pekan. Kok lebih paham orangnya? Manajer Joe. Oh, di sini memang selalu begini. Dulu nggak kayak gini. Mungkin hari ini cuacanya kurang bagus. Sebaiknya kamu kasih aku penjelasan yang masuk akal. Beri penjelasan yang masuk akal. Hei, saya akan segera memeriksanya. Chang Heng di pusat kota, berhubungan kemana-mana. Fasilitas di sekitar lengkap, kekayaan harus masuk. Bagaimana bisa begitu sepi? Ayolah. Pastikan untuk memperhatikan di sini. Ya. Pintu kehidupan. Jadi pintu kematian, formasi diatur, orang tak lihat pohon mati ini. Caranya dengkul. Tapi cukup untuk memotong kekayaan orang. Seseorang mencoba menggerakkan formasi saya. Ayah, bagaimana pohon keberuntungan ini mati? Aneh, saya baru saja lewat dan tidak menemukan pohon di sini. Manager Joe, tidak ada yang peduli jika pohon keberuntungan sebesar itu mati. Ini kan wajah utama, Mo. Tolong jangan marah, saya akan langsung urus. Hei, kalian berdua, angkat dan pindahkan sekarang. Ada yang memasang feng shui di sini. Pasti ada MD yang bikin masalah. Sekarang feng shui-nya sudah dipecahkan. Mau pasti bisa kembali ramai seperti dulu. Ayo. Siapa yang berani ganggu barierku? Feng Shui barrier 长黑地汉自感果然什么？ Weh, Jitsi, paparazzi, Tichang Jungmo, cepat pergi. Aku jemput kamu sekarang. Oke, aku mengerti. Wah, papa datang jadi pahlawan, keren bang. Maaf. Aku nggak sengaja. Tidak apa-apa. Papa, Cindy, cepat ikut aku. Kakak ini hari ini ada bahaya cedera. Tunggu. tolong jangan sakiti aku. Bicara, siapa suruh kamu datang? Itu Kayun, suraku, sini. Apa? Kakak cantik, akhir-akhir ini ada kabar baik dan buruk. Ada yang mau mendukungmu, tapi lebih banyak yang gak mau kamu terkenal. Hari ini, kamu benar-benar sudah dijebak. Ini Yunje yang mengajak kita ke sini. Katanya tempat ini biasanya sepi. Jadi aman. Sepi. Jadi gampang buat bertindak. Nona gua, nggak tahu. Kamu mau jadi brand ambassador untuk Chang Heng mau? Kalau kamu mau, keluarga Shen bakal jadi pendukung terkuatmu di Nanjing.
Terima kasih atas kepercayaanmu, Nona Guan. Saya bersedia jadi brand ambassador Changheng Mall. Dibandingkan kalian menyelamatkan nyawaku, ini nggak seberapa. Kalau gitu, besok kita mulai promosikan di seluruh platform. Nanti kalau ada yang perlu kami bantu, kami siap mendukung. Selain itu, soal fan meeting seminggu lagi. Saya ingin kita bicarakan lagi nanti. Oak, Papa sudah malam banget kok belum tidur. Ah, aku sebentar lagi tidur kok. Papa, apa Papa lagi khawatir soal taruhan itu? Tenang, kakak cantik itu sebentar lagi terkenal. Dengan dia jadi brand ambassador, Changheng aman. Baik. Papa, antar ke kamar. Anak kecil nggak boleh begadang. Ayo. Siapa sebenarnya yang membobol formasi Feng Shui Changheng? Kakak, cuma formasinya yang rusak kok. Meski Changheng pulih, tetap sudah terlambat. Iya, sayang. Tinggal 7 hari lagi. Mereka mau balik untung. Itu, mimpi aja. Ku dengar hari ini, Xian Xingyi cari artis kecil jadi brand ambassador. Benar-benar gaya anak orang kaya. Siapa tahu itu bayar artis buat promosi ya. Atau malah cuma bayar artis cewek. Oh, gimana? Semua itu percuma aja. Hayam pihak. Tuan Bai, hari ini hari terakhir taruhan. Laporan keuangan Changheng masih terus merugi. Kalian kan janji pasti bakal hentikan kerugian? Apa? Jadi hasilnya nggak sesuai harapan. Berani banget taruhan pakai 20% saham perusahaan. Emang polos banget. Rugi investasi kita. Nggak bisa dipakai main-main kan? Saudara ketiga, karena kalah taruhan. Ini surat kesepakatan pelepasan saham. Silakan tanda tangan aja. Kita kan belum sampai hari ke-10. Sekarang bentar lagi jam 5. Laporan hasil hari ini segera dikirim. Dari pihak Cheng'e, belum ada kabar. Masih rugi kan? Tuan ketiga, kamu nggak kira bakal bisa menang lagi kan? Film Melarikan Diri dari Mars dibintangi Guan Zizi, aktris box office berikutnya tembus 1 miliar hari pertama. Aku, tim Melarikan Diri dari Mars jumpa fans di Changheng. Guan Zizi langsung jadi selebritas papan atas. Zizi, dengar-dengar kamu baru saja tanda tangan kontrak dengan Shen Group, jadi brand ambassador mall Changheng mereka? Benar, aku yakin Changheng di bawah pimpinan Shen Xingji jadi mall terbaik di kota selatan. Shen Xingji, bungsu keras kepala keluarga Shen. Zizi, apa yang bikin kamu mau kerjasama dengan mereka? Karena keluarga Shen punya anak kecil yang spesial, dan aku percaya dia. Anak kecil? Spesial? Masa sih? Pak Direktur, Guan Zizi sudah kerjasama dengan Changheng. Semua brand langsung pengen gabung. Telepon bagian marketing sampai kebanjiran. Apa tadi? Hari ini mal Changheng langsung ramai, bahkan sudah capai target omzet setengah tahun. Brand besar masuk pasti bikin Changheng jadi proyek paling untung tahun ini. Mana mungkin? Bukan cuma itu. Berkat promosi Nona Guan, banyak perusahaan besar juga minta kerjasama langsung dengan tuan ketiga. Bagus! Papa dan anak ini bener-bener aneh banget. Dia bisa menang lagi. Sebenarnya salahnya di mana? Paman, berarti taruhan ini kita menang. Menang. Ini surat perjanjian pelepasan saham secara sukarela. Sekarang giliran kamu yang tanda tangan kan? Bagus. Mulai hari ini,
Singi, ikut proyek perusahaan. Singi, pulang persiapkan diri. Ikut aku menghadiri pesta tunangan keluargaku. Oh, Kali ini Papa dapat 20% saham. Kekuatanku mulai pulih. Pulih? Ayah kenapa? Dia duduk di sana hampir 1 jam. Nona kecil. Kelihatannya si kakak itu lagi jatuh cinta. Sejak kecil, dia belum pernah pacaran. Dan belum pernah bawa gadis ke rumah. Jadi, itu berarti belum pacaran? Papa, lagi lihat apa sih? Oh, nggak ada apa-apa. Cuma dokumen kerja. Pung. Pung. Papa, ternyata lagi lihat Kak Zizi. Ya, Papa suka dia kan? aku nggak suka. Bukan kayak yang kamu pikir kok. Nggak suka. Tapi tatapannya nggak bisa bohong. Nona kecil benar, kakak. Menurutku, kamu sudah seharusnya cari perempuan baik buat jaga kalian berdua. Dia, haha, Shifu belum pacaran. Selalu sendirian. Papa nggak bisa terus begini. Cari istri buat dia. Anak perempuan keluarga Chun baru 7 tahun. Kasihan. Kamu tahu apa? Bisa terhubung dengan keluargaku? Nanti keluarga Chun cabang 2 pasti ikut naik derajat. Keluargaku itu keluarga paling kaya di Nancheng. Waktu itu aku sendiri yang jodohkan kalian. Kamu nggak setuju. Sekarang cuma bisa lihat orang lain berjaya. Itu berarti anak itu memang kurang beruntung. Kakak ipar, kalau keberuntungan, itu buat kamu. Mau. Cukup. Ini acara apa hari ini? Kita diundang karena keluargaku menghargai Yunbao. Jadi tolong jaga sikap. Yunbao, ayo kita pergi. Itu dia anak ajaib dari keluarga Shen. Beneran luar biasa. Sampai si tuan muda ketiga Shen yang biasanya bandel pun jadi kelihatan lebih sopan. Nona Chun, upacara mau dimulai. Silakan gendong ayam ini. Ayam jago. Korbanin adik kecil itu buat perjodohan. Sungguh tradisi kuno yang jelek. Nenek, apakah tuan muda keluarga gua akan mati? Iya. Nenek, apa benar putra bungsu keluarga gua akan mati? Sial, celakakan keluarga Shen. Walaupun kamu bisa meramal, keluarga Shen ini kecil. Mana berani cari gara-gara sama keluargaku? Nggak tahu diri. Rumor nggak bisa dipercaya. Apa ini anak dewa? Jelas-jelas membawa sial buat keluarga Shen. Keluarga Shen habis kali ini. Gadis ini berani kutuk tuan muda gu ketiga. Usir mereka berdua dari keluarga Shen sekarang. Putus hubungan. Betul, Mah. Jangan karena satu orang, seluruh keluarga Shen jadi celaka. Jill, jangan Anda tamu kehormatan yang diundang kepala keluarga kami. Keterlaluan! Kalau tuan muda, kami ada apa-apa. Keluarga Shen sanggup tanggung. Awang, tenang lah. Anak kecil nggak ngerti apa-apa. Cuma ngomong asal. Ngomong asal. Nyonya, lihat situasi sebelum lindungi keluarga. Hari ini, keluarga Shen bisa jadi akan dihapus dari daftar keluarga terpandang di Nancheng. 탑압소. Long area. Maaf, saya sudah tak bisa menolong. Anak ini benar-benar sudah tidak ada harapan. Ini sudah takdir. Ini takdir. Tidak, pasti ada cara. Anak kita baru 13 tahun. Aku nggak bisa lihat dia pergi begitu. Aku tolong, aku mohon, tolonglah. Pasti masih ada cara. Tolong selamatkan anakku. Aku mohon, pasti ada jalan. Apapun juga akan kulakukan. Lihatlah Lama. 8 tahun tersiksa. Dia juga sangat menderita. Ada masalah? Keluarga Shen mengutuk bocah meninggal lagi di pesta.
Siapa berani halangi anak saya? Tuanku, jangan marah dulu. 宣报这么强难呢？ Tuanku, tolong jangan marah. Kami sudah putuskan usir mereka dari keluarga Shen. Benar, tuanku. Sekarang keluarga Shen sudah memutuskan hubungan dengan mereka. Perbuatan Shen Xingyi benar-benar memalukan keluarga Shen. Keluarga Shen ini cepat sekali berubah sikap. Benar-benar saat susah semua cari selamat sendiri. Maksudku, tuan mudaku akan mati. Tapi tidak ada yang bilang dia nggak bisa diselamatkan. Tuan, inilah anak ajaib. Keluarga Shen yang diceritakan itu. Kakaknya, main kecapi bisa bikin orang lihat dunia dewa. Ini soal nyawa. Jangan main-main. Kakak, kamu ini cuma gadis dari desa. Mana mungkin paham cara obati orang. Kalau terlambat obati tuan mudaku, kamu tanggung jawab. Kalau kamu bikin tuan mudaku mati, nyawa kamu cukup ganti rugi. Shen Xingyi, kalau mau anakmu selamat, segera berlutut dan minta maaf pada tuanku. Aku percaya sama Yunbao. Dia bilang bisa tolong dulu. Penyakit anakmu sudah ada sejak dalam kandungan. Nyonya hamil tua, jatuh air melahirkan prematur, jadi lahir dengan penyakit dingin. Hidup sampai 13 tahun. Karena perawatanmu yang telaten, kalau terus ditunda, dewa pun tak bisa menolong. Bomo ngawur. Bahkan berani fitnah nyonyaku. Diam! Nona Queen, silakan. Mari. Kalau tusukannya kena, dia pasti mati. Apa yang kamu bilang? "13 Jarong, itu kan ilmu langka yang sudah hilang ratusan tahun." Sudah, dia baik-baik saja. Keterlaluan. Nanti dan nafas tuan muda, lu hilang. Orangnya sudah meninggal. Nenek! Ini yang kamu sebut menolong orang. Anak kecil dari mana ini? Kunlung 13 jarum. Ilmu tusuk jarum hilang. Kamu belum menguasai. Berani pakai sembarangan. Ini jelas membahayakan nyawa orang. Anak perempuan liar. Kok berani-beraninya seenaknya ke tuan mudaku? Kakak, Kamu mau bawa keluarga Shen celaka karena bunuh tuan mudaku? Cukup, ibu. Jangan pilih kasih. Anak ini mau celakakan kita. Nggak bisa. Yunbao pun nggak akan sakitin orang lain. EU 进来。Ibu, Sadar. Bagus kalau sudah sadar. Nadi stabil. Racun dingin sudah hilang benar-benar seperti hidup kembali. ini nggak mungkin. Kamu pakai ilmu hitam apa? Saya benar-benar buta. Tidak kenal naga sejati. Kakak pakai gumen 13 jarum yang hilang. Tolong terima hormat saya. Kabarnya teknik kumen 13 jarum bisa rebut nyawa dari malaikat maut. Ternyata benar. Ada ya? Pantas saja kamu anakku. Yunbao! Dr. Song! Kenapa kamu hormat banget sama anak desa itu? Jelas-jelas cuma pura-pura aja. Ciao! Kalau bukan Nona Shen yang bantu hari ini, tuanku pasti sudah mati. Kamu tahu apa? Ayah, kamu mau jodohin aku? Ayah, aku cuma permintaan. Batal tunangan hari ini. Orang gak boleh dipaksa demi perasaan. Kalau bukan Nona Shen, aku udah mati. Mana bisa biarin Nona Chunanggung akibat hubungan? Keluargaku kaya, tapi gak boleh lakuin hal yang gak bener. anaknya baik hati. Pantas
diselamatkan. Pahlawan dari anak muda, tuan mudaku masih muda. Tapi udah bisa tanggung jawab seperti ini. Longer benar juga. Acara tunangan. Batalkan. Aduh, apa terjadi? Tuanku benar-benar hidup? Bukannya katanya kau maskarat? Kok? Semuanya! Tuan mudaku bisa bangkit dari kematian berkat Shen Yunjuan keluarga Shen. Kemampuan medis Nona Sheng sangat langka. Saya sendiri merasa kalah. Liang Song rela mengakui kehebatannya. Apa benar dia anak ajaib? Semua, tolong tenang dulu. Hari ini, seharusnya, pesta pertunangan Xinglan. Anak saya, sekarang, Xinglan, selamat dari bahaya. Berkat Nona Shen yang menyelamatkannya, saya sangat berterima kasih mulai hari ini. Semua kerjasama antara keluargaku dan Shen hanya mengakui. Shen Shinji. Jadi, putra sulung keluarga Shen benar-benar sudah jatuh. Soal pernikahan, Xinglan putuskan. Dibatalkan saja. Nona Chen, hatinya jujur. Tak takut mati. Dia gadis baik. Saya Gu. Mau angkat Nona Chen jadi putri angkat. Mulai hari ini, Nona Chen jadi putri keempat keluarga Gu. Pesta tunangan hari ini diubah jadi pesta pengangkatan anak. Pemuda begitu muda tapi sudah berpikiran luas. Benar-benar mengagumkan. Keluargaku sekarang punya penerus. Tuan muda, aku sangat berbudi. Membalas budi Nona Shen yang menyelamatkan saya. Saya rela menyerahkan 20% saham Chen Group yang saya pegang. Diberikan kepada Shen Shanshao. Apa? Keluarga Chun benar-benar mau menyerahkan saham mereka begitu saja? Mulai hari ini, Shen Qingyi menjadi wakil presiden Shen Group, menangani semua kerjasama eksternal. Kenapa? Shen Xingyi, tunggu saja kau. Shanshao, kerjasama nanti jangan lupa keluarga Wang ya. Betul, jangan lupa juga keluarga Liu. Papa dapat saham Chun, kekuatan spiritualku tambah kuat. Kenapa semua orang selalu memujanya? Shen Jinji, kejadian 9 tahun lalu belum cukup buatmu belajar? Oak. Hari ini aku bantu kamu ingat lagi. Hei, biarkan dia masuk. Tuan muda ketiga, kumohon, tolong jangan hentikan biaya pengobatan Sefei. Kalau tidak bayar, dia bisa mati. Siapa orang ini? Xie Fei. Itu siapa? Zifei, Tuan tiga, aku tahu. Sefei dulu pernah salah padamu, tapi dia juga punya alasannya sendiri. Beberapa tahun ini, uang yang kamu kasih buat biaya berobat, satu pun gak aku pakai buat hal lain. Semua dipakai buat pengobatan dia. Uangku. Qingyi, apa ini? Ma, Ini jelas. HMPH, bukankah Xie ini komplotan yang 9 tahun lalu bantu adik ketiga mencuri rahasia inti Group Shen? Jadi selama ini, adik ketiga masih diam-diam bantuin dia. Apa mereka mau cari kesempatan lagi buat dekati rahasia inti keluarga Shen? Terus, jual mahal lagi? 9 tahun lalu? Apa itu waktu rahasia inti keluarga Shen bocor dan langsung terpukul berat? Ternyata itulah si bungsu. Adik ketiga, hal memalukan kayak gini. Nggak bisa dibahas di rumah aja. Harus sampai ribet-ribet di acara keluargaku. Jangan nuduh sembarangan. Aku sama sekali gak kenal wanita ini. Hah? Tuan muda ketiga, tolong jangan bicara seperti itu ya. Karena Juve adalah sahabat baikmu yang selalu setia dan pernah banyak. Panggil orang! Bawa dia ke rumah sakit! Gagal jantung dan paru, hidupnya tak lama lagi. Kepala keluargaku, keluarga Shen kami yang kurang sopan, lain kali akan datang minta maaf dengan hadiah besar. Kami pamit dulu. Silakan. Ayo, kita pergi. Ayah, kamu pergi duluan.
ICU 2 orang sekarat, jadi mau mati tanpa saksi ya? Pak Wu, tolong selidiki sesuatu untuk saya. Kurang ajar! Saya kira kamu benar-benar sudah tobat. Serahkan Shen padamu. Aku sama sekali nggak kenal perempuan itu. Keluargaku konglomerat top mansion. Kalau dia nggak punya bukti nyata, siapa berani ribut di pestaku? Ma, orang yang pernah hianati perusahaan Shen, bagaimana dia bisa berubah jadi baik? Saudara ketiga, kamu minta maaf sama mama saja. Jangan bergaul lagi sama Shefei. Aku ulang perempuan itu. Aku nggak pernah ketemu dia. Kamu, Nenek, ayah baru dapat pujian keluarga di pesta. Tiba-tiba ada yang menjelek-jelekan. Nggak mencurigakan. Ini menjelek-jelekkan. Apa jangan-jangan aib seseorang terbongkar duluan? Dan kamu mau mempertaruhkan masa depan keluarga Shen? Benar! Copot jabatan wakil presiden perusahaan milik Shen Xingji dan bekukan semua asetnya. Seseorang, bawa dia ke kamar. Tanpa izinku, jangan biarkan dia keluar selangkah pun. Tuan muda, silakan. Tunggu, bentar. Kak, inikah ayah gagal pilihanmu yang kamu pilih berkali-kali? Cuma pecundang yang dikalahkan ayahku. Selama aku ada, ayahmu nggak akan pernah bangkit. Nenek, aku percaya ayah tidak bersalah. Sekarang, kedua pihak saling bersikeras. Tanya Xie saja. Rumah sakit bilang Xie di ICU setengah bulan. Gimana? Nanya. Iya, dia sudah koma setengah bulan. Nenek, jangan lupa. Ketiga putra keluargaku sudah sekarat. Suruh Xie bicara. Itu bukan masalah besar. Suamiku, anak ini aneh. Kalau Shefei sadar, Kalau gitu, biarkan dia. Selamanya nggak bisa, Bang. Biar nggak ada kejadian, terpaksa kakak ditahan dulu. suamiku, kamu kenapa? Ada apa? Nenek, ayo kita pergi. Ayah. Yunbao, kamu mau pakai 13 jarum gerbang hantu lagi untuk menyelamatkannya? Tapi di sini nggak ada jarum perak. Ting, panggil dokter. Siapkan jarum perak. Tidak perlu. Tuan ketigaku teracun dingin. Dan hanya bisa sembuh kalau dirawat di keluargaku. Dia ini beraktivitas berat bertahun-tahun. Organ tubuhnya sudah rusak. Ditusuk jarum sekarang. Bertahan sebentar. Suka bikin bingung. Kalau kamu nggak bisa nolong, kenapa panggil kami? Dasar anak nakal. Aku nggak peduli ilmu kamu. Kalau memang nggak bisa bangunkan dia, maka pulang sana. Yang harus dihukum, hukum saja. Lakukan sesuai aturan. Nggak bisa selamatkan dia. Tapi, dia nggak bisa bicara. Shinji. Dulu aku salah padamu. Kalau bukan aku, kamu nggak difitnah. Sekarang aku aktifkan energi hidupmu, cuma bisa bertahan 2 jam. Kalau kamu merasa bersalah sama ayah, aku akan ungkapkan kebenaran 9 tahun lalu ke semua orang. 9 tahun lalu. Xie akhirnya berhasil. Hebat, Xingyi. Terobosan teknologi ini bisa unggul 10 tahun dari luar negeri. Shin Yu memang kebanggaan keluarga Shen. Mulai hari ini, kamu belajar urusan keluarga sama aku. Masa depan keluarga Shen ada di tanganmu. Shinyi memang lihai. Tapi jadi penerus bukan cuma jago eksperimen. Ma, aku pasti nggak akan kecewakan. Yang pihak. 儿子绝不够否。 Xing Yi waktu itu genius. Lalu, kenapa? Meski jenius,
juga bisa salah jalan. Om, kenapa buru-buru? Ceritanya baru mulai kok. Paman Xie, lanjutkan. Suatu hari tiba-tiba. Coach Xi, sudah waktunya bayar utang kan? Judi lagi. Aku pikir kalau menang, biaya pengobatan ibumu jadi ada kan? Dana pokok 200.000. Sekarang, kamu harus bayar 1 juta. 1 juta? Dari mana uangnya? Bisa nggak kasih aku waktu beberapa hari? Waktu tambahan? Aku bisa menunggu. Istrimu bisa menunggu. Jangan sentuh ibu saya. Berhenti. Buka! Uangnya mana? Aku nggak punya. Ibu. 3 hari. Kalau dalam 3 hari, kalian belum bayar. Adikmu jadi kami yang tengah. ，pasien kena gagal jantung harus segera transplantasi organ. Sampai sekarang belum ada donor jantung yang cocok. Biaya operasi ini minimal 500.000. 500.000. Kak, itu 500.000. Kita mana punya uang segitu? Ma, aku pasti akan selamatkan Mama. Ih, 雪飞, aku dengar ibumu sakit. Jadi aku datang khusus untuk menjenguk. Serius? Kabarnya, penyakit ibumu butuh transplantasi jantung. Kebetulan. Pas banget, aku baru saja dapat jantung yang cocok. Dan meski kamu punya 500.000, kamu belum tentu dapat jantung yang pas. Ibumu tetap nggak bisa diselamatkan. Jangan takut. Aku bisa bantu kamu. Kamu mau bantu aku? Tentu saja, kamu cuma mengambil sesuatu buat aku. Apa? Kamu tahu apa yang aku mau? Tidak bisa. Itu karya keras Shin Yige. Aku nggak bisa hianatinya. Tidak bisa. Itu hasil kerja keras Shin Yige. Aku nggak bisa mengkhianatinya. Dia tuan muda. Kamu siapa? Dia pewaris keluarga Shin. Kamu? Kamu cuma bawahan di bawahnya saja. Biaya pengobatan ibumu, utang judi ayahmu, aku bisa bantu selesaikan semuanya. 雪飞, kalau kamu nggak setuju, ibumu cuma bisa menunggu aja. Nanti preman dari kasino itu tidak akan melepaskan kalian. Kalian jangan paksa aku. Kamu cuma punya waktu 2 hari. Pikirkan baik-baik ya. Anak ini menahan terlalu banyak. Wafe, kenapa kamu nggak bilang ke aku? Sebenarnya, apa yang paman mau? Susah nebaknya. Kamu. Apa yang diinginkan paman? Susah banget nebaknya. Kamu. Afei, tenang. Pelan-pelan aja ngomongnya. Kak, gimana nih? Dokter bilang transplantasi organ segera. Dia mungkin nggak akan bertahan lagi. Aku akan urus semuanya. Pasti bisa. Zifei, kamu kenapa? Kamu nggak enak badan ya? Mau istirahat beberapa hari? Nggak apa-apa. Kasihan nih, aku masih kuat kok. Kata kamu, aku jadi tenang. Kita harus selesaikan proyek ini dengan baik. Ini bukan cuma kerja keras kita, tapi juga masa depan Shen Group. Jangan sampai ada kesalahan sekecil apapun. Ternyata, kamu juga waktu itu terpojok banget.
Masa waktu itu salah tuduhmu. Ma, jangan lupa. Dulu buktinya jelas banget. Semua orang lihat sendiri. tidak bisa membela diri. Bukti Om, sabar dulu. Panik. Aku benar-benar terpaksa. Halo? Pasien koma. Kondisinya sangat gawat. Keluarga, ke rumah sakit. Baik, dokter. Saya segera ke sana. Weh, Ci. Kamu cepat pulang. Mereka masuk ke rumah. Punya utang harus bayar, itu wajar. Mereka belum bisa bayar sekarang. Adikmu harus ikut aku. Aku nggak mau. Tidak, jangan tuduh adikku. Lepas aku. Aku sudah bawa. Bagus. Uang dari rumah sakit sudah masuk. Ibumu juga sudah dijadwalkan operasi. Pelukanmu. Hehehe. Jadi semua ini memang rencana kalian. Shinyi. Paman, sekarang semuanya sudah jelas. Kakak, kamu boleh menyasar aku. Tapi kamu nggak bisa bertaruh dengan masa depan Shen. Aku nggak begitu. Yang aku minta dari dia adalah bahan promosi. Proyek. Ya, itu memang buat promosi. Tidak ada bukti kalau yang di dalam tas itu adalah data inti. Bahan penerimaan sekolah. Kamu pikir kami bodoh? Tapi waktu di rumah lama, CFA bilang di depan semua orang kamu bocorin datanya. Hari itu aku benar-benar nggak punya pilihan. Anak durhaka berlutut di depan aku. Aku tidak bocorin data eksperimen utama. Aku sama sekali nggak tahu kenapa keluarga Liu bisa umumkan lebih dulu. Masih ngeyel. Bertahun. Keluarga Shen cuma pelihara kamu yang gak tahu terima kasih. Sudah lama aku bilang, adik ketiga terlalu menonjol. Lambat laun pasti ketahuan. Ibu, Aku lihat sendiri. Aku mulai curiga waktu adik ketiga kasih dokumen ke CFA. Memang benar tuh perintah tuan ketiga. Makanya kami ambil dokumen itu. kamu ngomong apa sih? Kamu ngomong apa? Kenapa kamu bilang begitu? Ternyata benar. Bahkan saudara yang paling kamu percaya pun membongkar rahasiamu. Kamu masih berani ngeles. Kamu bilang setia pada keluarga. Tapi nyatanya kamu bocorin rahasia utama ke pesaing. Adik ketiga, kalau kamu memang lakukan ini, kamu harus berani tanggung jawab. Bukan malah bikin tim proyekmu kena getahnya. Oh, aku nggak. Omongannya nggak benar. No, lihat. Berani nggak menatap aku? Siapa yang narik kamu dari kehancuran? Dan siapa yang masukin kamu ke tim proyek?
Kenapa kamu harus gini sama aku? Berani nggak kamu menatap aku? Menarikmu keluar dari reruntuhan. Siapa yang membiarkanmu masuk ke tim proyek? Kenapa kamu harus memperlakukan aku seperti ini? Shen Qinji, kamu anak terbaik di keluarga ini. Aku sangat berharap padamu. Ingin serahkan masa depan keluarga Shen ke tanganmu. Tapi sekarang, kamu malah mengkhianati keluarga. Bukan aku. Benar-benar bukan. Xie Fei, cepat bilang. Siapa yang mengancammu? Ma, jangan biarkan dia terus kayak gini. Kalau nggak dihukum tegas, keluarga Shen bakal hancur di tangannya. Ma, Ya, mulai sekarang, adik nggak boleh ikut proyek perusahaan lagi. Ma, kalau ibu benar-benar lembek, bukan cuma usaha keluarga Shen. Bahkan nama baik juga akan hancur di tangannya. Xingyi, benar-benar mengecewakan saya. Mulai hari ini, nama Xingyi akan dicoret dari daftar pewaris. Xie kamu sendiri yang menuduh waktu itu. Sekarang mau tarik omongan? Kamu pikir Yunhuan bisa menyelamatkan kamu? Maaf, orang yang omongannya sering berubah kayak gini. Nggak bisa dipercaya sama sekali. Kalian? Ya kan Didi, sekarang kamu mau ngelak. Tapi percuma aja. Ma, Didi, akhirnya kamu mengecewakan kepercayaan Mama. Apa kamu pikir aku nggak punya bukti apa-apa? Niat baik. Ini rekaman CCTV di tangga waktu itu. Jelas banget kelihatan apa yang aku pegang. Kalian lihat sendiri nanti. Tidak mungkin! Video ini palsu! Hasil editan! Ketua Dewan, Ibu Xie sudah sadar. Dia bilang, katanya, tuan muda yang suruh dia ribut di keluarga Xie, setelah berhasil dikasih 500.000. Kurang ajar. Berani celakai adik. Pecah belah keluarga. Bawa dia pulang. Biar dia berlutut di aula leluhur. Ma! Aku dijebak! Afei, waktu itu Aku benar-benar nggak ada jalan lain. jangan bilang lagi. Aku sudah tahu. Jimbao, penyakit Afei ada cara. Tentu. Tadi aku cuma pura-pura. Biar paman dan yang lain gak curiga. Biar aku yang urus penyakitnya. Afei, yang penting kamu tenang dan sembuh dulu. Makasih. Makasih. Anak durhaka. Kamu paksa orang demi kepentingan sendiri. Bahkan menjebak adikmu sendiri. Seseorang. Terapkan hukuman. Ma, bukan aku. Ma, biasanya, ayo, selalu nurut sama kamu. Dia cuma khilaf sampai berbuat salah. Lanjut pukul dia. Ayah. Pantat paman sampai robek nih. Ayah pergi. Aduh. Ayah. Jangan pendam sendiri. Apa yang bikin sedih? Bisa cerita ke Yunbao. Sebenarnya, ayah nggak pernah berniat mengkhianati keluarga Shen. Sayangnya, itu semua perangkap kakak. Tidak ada jalan keluar. Kalau kamu nggak bilang, bagaimana nenek tahu? Jangan terus-menerus dipendam sendiri.
Dan itu, aku jadi juara 1 provinsi. Itu bentuk keras kepala terakhirku. Bu, aku juara 1 provinsi. Dan Beijing University menerima aku. Cici, Kali ini, kerjasama kita lancar banget. Sayangnya, mereka semua pura-pura nggak lihat aku. Ayah, usaha ayah. Yuan Bao tahu. Orang lain nggak percaya. Yuan Bao percaya, ayah. Yuan Bao, kamu tahu nggak? Sebenarnya, yang paling ayah takuti bukan kehilangan Shen Krong, tapi kehilangan kepercayaan mama sama ayah, Xing Ye. Ma, nah, ini salah Mama. Mama, salah tuduh kamu. bukan Ma, ini bukan salah mama. Untung aku pintar. Kalau enggak, Papa bakal terus tertekan. Pelan-pelan dong. Anak bandel ini baru dipukul sedikit aja. Suara nangisnya sampai sini. Nenek, tambah pukulan lagi? Kakak teriak sekencang itu. Mungkin merasa pukulannya kurang keras. Kalau gitu, Tambah pukulan. Ibuku tega banget ya. Sudah bertahan-tahan masih bisa mukul kamu begini. Sekarang mereka lagi di puncak kejayaan. Bulan depan, rapat direksi Shen Group. Kita masih punya banyak peluang. Saat itu, Aku bakal kasih mereka pelajaran. sayang, kamu sudah siap semuanya? Tunggu. Shen Yunjie, Shen Xingyi, kalian kira menang. Nanti seluruh keluarga Shen bakal sekali lagi. Lihat kalian dari atas. Jatuh. Yuan Bao, kamu kedinginan nggak? Tuan muda ketiga, Shen Fei sudah selesai operasi. Ya, oke. Aku segera ke sana. Ma, aku ke rumah sakit dulu. Oh, pergi saja. Hati-hati ya. Anak ini sudah banyak menahan perasaan. Sekarang akhirnya bisa lega juga. Sayang, Apa yang disayangkan? sayang dia sendirian. Sepi banget di sekitarnya. Yuan Bao, menurutmu kita harus bantu dia sesuatu nggak? Nenek, tenang saja. Urusan cari istri segede ini, serahin ke aku deh. Aduh, anak gadis satu ini. Nenek, aku juga berangkat. Oh, hati-hati di jalan ya. Sini. Ya, bagus. Benar. Seperti itu. Ya, geser sedikit. Geser lagi. Kok kamu datang? Aku datang sama kakak kedua, Kakak kedua? Guan Zhiqi. Sepupu aku. Oh, begitu ya. Paman Shen terus memperhatikan kakak kedua. Matanya nggak bisa lepas. Paman Shen suka sama kakak kedua ya? Bukan diam-diam suka. Dia suka terang. Cium dia. Jangan lihat. Ini nggak cocok buat anak-anak. Andai saja Kak Zize bisa bersama Papa, pasti bagus. Gimana kalau kita bantu dia? Hehe. Papa, Kak Zize, tanda tangan ini. Ya, ini khusus kami siapkan buat kalian. Kalau tanda tangan, kalian akan selalu bersama. Ini apa sih? Janji tiap hari harus bilang aku suka kamu. Ini apa sih? Si? Nggak masuk akal. Benar. Papa, ngaku aja deh kalau Papa suka Kak Zize.
Kalian lagi ngapain nih? Nenek, aku lagi cariin istri buat ayah. Oh, begitu toh. Yang bawa kecil kita jadi macomblang ya. Kalian, aku... Sudah, dia nggak apa-apa. Cepat bawa ke rumah sakit. Ayah, jangan khawatir. Nenek, nggak apa-apa. Iya, nenek itu paling kuat. Pasien kelelahan lama, ditambah emosi yang gak stabil. Jantungnya tidak stabil. Untung sempat dapat pertolongan cepat sebelum dibawa ke sini. Sekarang kondisinya sudah stabil, tapi masih perlu istirahat total. 谢谢医生。 Ibu, sudah bangun? Ma, Andai saja aku sadar lebih awal. Anak, bodoh. Ini bukan salahmu. Nenek, jaga kesehatanmu. Kalau tidak, nanti orang jahat nindas ayah. Siapa yang akan dukung dia? Penyakit nenek datangnya mendadak. Bisa buat pil pelindung jantung. Jaga dia 10 tahun tak sakit. Bibi Shen, minum air dulu. Anak ini dewasa dan pengertian. Siapa yang menikahi dia? Itu benar-benar beruntung. Siapa yang beruntung, Hayam Piha? Ibu sakit parah begini. Sekarang keluarga Shen tanpa pemimpin. Ini kesempatan emas. Karena keuntungan besar Chang Heng, adik ketiga sudah dapat banyak dukungan pemegang saham. Kalau tidak segera bertindak tegas, nanti pasti masalah makin besar. Besok pagi, kita adakan rapat Dewan Direksi. Grup Shen harus tetap di tanganku. Nyonya tua sakit parah. Perusahaan butuh pemimpin. Ya, saya usul. Biar kakak tertua pegang kendali sementara. Aku setuju. Ibu cuma dirawat sementara. Hal ini harus diputuskan olehnya. Tidak ada yang bisa ambil keputusan untuknya. Saudara ketiga, ini demi stabilitas Shen. Peduli keluarga. Sebaiknya bantu aku ngurus perusahaan. Jangan-jangan kamu pikir sedikit keuntungan dari Chang Heng bisa dibandingkan dengan kerja keras kakak selama bertahun-tahun? Saudaraku, kamu masih muda. Belajar dulu di perusahaan sama kakak. Kakak sudah jadi presiden bertahun-tahun? Ada hasil yang lebih baik dari Chang Heng? Benar, prestasi adik ketiga juga kita semua lihat kok. Kakak, aku nggak pernah merebut kekuasaan darimu. Aku cuma nggak bisa diam lihat kamu menyeret Shen Group ke masalah. Aku masih hidup kok. Hayam Piha, Paman. Lebih baik hentikan niatmu memanfaatkan situasi. Menjaga keluarga Shen sampai generasiku itu nggak mudah. Aku masih hidup, kamu udah nggak sabar banget mau ambil alih ya. Ma, ini juga demi masa depan keluarga Shen. Masa depan harus diraih dengan kemampuan. Bukan trik licik demi perkembangan jangka panjang keluarga Shen. Dan demi keadilan juga. Sekarang 2 proyek inti Shen diserahkan ke Xing Yi dan Shen Yu masing-masing untuk dikerjakan. Sekretaris Lin, kirimkan data proyek ke mereka. Modal awal sama. Dijalankan independen, hak waris ditentukan oleh total keuntungan dan kepuasan pemegang saham. Shengxi Technology itu kan proyek riset Sanxiao 9 tahun lalu. Sudah lama bocor rahasia internal, sekarang keadaannya setengah mati. Future City adalah mall andalan lama keluarga Shen. Ada belanja, hiburan, kuliner, dan pelanggan tetap. Untung tiap tahun. Awalnya aja udah nggak adil kan? 1 proyek riset terbengkalai, 1 lagi mau matang. Shengxi Teknologi itu kayak mobil tua mau rongsok. Siapa yang ngambil pasti sia. Shengxi Technology, aku sangat paham kamu. Demi menebus Man, kamu pasti pilih itu. Dari awal permainan ini, kamu sudah pasti kalah. Bagaimana kalau
Sandy, kamu yang pilih duluan. Ibu ingin aku membuktikan diri lagi. Aku nggak bisa mengecewakannya. Aku pilih Shenxi Teknologi. Shenxi Teknologi. Itu kan perusahaan berantakan. Kebocoran tahun itu hampir bikin Shenxi bangkrut. Tuan muda ketiga mau hancurin masa depannya? Kalau begitu... Adik, kalau gitu aku terpaksa ikut. Pilih Future City dong. Kalau sudah pilih, kita kasih waktu 3 bulan. 3 bulan lagi, hasilkan laba terbesar dan puasnya pemegang saham yang tentukan siapa ketua Dewan Direksi Shen Group berikutnya. Afei, masih ingat masa-masa di Institut Penelitian dulu nggak? Kakak, kerja siang malam, nggak tidur, selalu di lab, belum dapat hasil, nggak keluar sama sekali. Kangen nggak? Beneran kangen. Mereka karantina. Senang atau malah enggak sih? Ayo, 3 bulan. Mari rebut, kejayaan! Bahan-bahan ini memang kasar. Buat pil pelindung jantung tingkat awal, bisa obati jantung nenek. Sayangnya, nggak ada tungku alkemis. Tungku alkemisku. 全包? Ini apa? Papa, ini tungku alkemisku. Dengan ini, penyakit nenek bisa disembuhkan. Serius? Tentu. Cok. Ini beneran bisa bikin semua obat. Iya, bikin badan sehat, tingkatkan kekuatan. Pil penyembuh banyak penyakit, hampir semua bisa dibuat, tapi harus cari bahan yang cocok. 9 tahun lalu, waktu kita berhasil mengatasi Alzheimer untuk pasien tahap awal, kita bikin suntikan dasar untuk menunda perkembangan penyakit. Kalau pakai pil obat, apakah hasilnya bisa lebih besar? Apa itu Alzheimer? Demensia lansia, pelupa. Penyakit pelupa ya? Pil penyehat jiwa, perkuat jiwa. Sejak Ji Chun jadi brand ambassador kota masa depan, tamu udah 2 kali lipat. Mahal itu wajar. Satu Guan Jizi aja bisa hidupin Chang Heng. Bikin mereka sukses lama banget. Ji Chun tuh artis top banget. Apa yang lagi dikerjain Shen Xingji belakangan ini? Ku dengar dia di Institut Riset udah 1/2 bulan lebih. Nggak nemu apa-apa. Aduh, dia masih aja ngejar mimpi jenius tuh. Dulu pernah jadi jenius. Sekarang kayaknya udah kehabisan ide. Genius. Kalau begitu, mari kita bikin jarak lebih jauh. Tambahin dana investasi 1 miliar lagi. Luncurin promosi. Wipe launch, fan meeting, konser tuh semua diaktifkan. Pastikan kota masa depan kita jadi yang terdepan. Benar. Cara ini bikin keuntungan kita naik drastis dalam 2 minggu, dan begitu para pemegang saham lihat datanya, mereka pasti bakal terkesan banget. Kali ini, mereka pasti kalah. Shen Xingji, pakai apa ngejar? Ketua, laporan keuntungan hari ini, dan masukkan pemegang saham. Pemegang saham lihat Shengxi, teknologi masih pengembangan, Future City laba besar cepat. Ya, Xingyi memilih Shengxi Teknologi. Pemikiran jangka panjang, tapi keuntungan jangka pendek belum terlihat. Ayok memilih Future City. Berani investasi besar, datanya langsung menonjol, tapi tetap ada risiko. Ketua, strategi Tuan ketiga matang. Fokus riset dan perkembangan jangka panjang. Tuan Sulong bertindak cepat dan berani. Keuntungan jangka pendek memang bagus, tapi terkesan terburu-buru cari hasil. Kita lihat saja dulu, dengan tenang, siapa yang lebih cocok memimpin keluarga Shen. Baru akan kita ketahui secara banner-banner, jelas setelah... Harus lebih presisi. Pastikan bahan aktif tetap stabil. Nggak boleh ada kesalahan. Tenang, kakak. Sudah kita sesuaikan pakai data terbaru, pasti bisa lewati hambatan sebelumnya. Berhasil! Uji efektivitas obat selesai. Sejauh ini stabilitasnya sesuai harapan. Bisa dipakai ke sini. Bagus! Kita berhasil! Maaf ganggu, aku bawain kalian makan siang. Makasih. Papa, makan siang buatan aku sudah datang.
Kok muka kamu merah? Cia. Kakekku sudah kena Alzheimer 10 tahun. Sekarang bahkan gak kenal orang lagi. Papa percaya, Yumbao setuju kakek coba obat. Ayah, ayo kita ke rumahku untuk coba hasilnya. Ya. Kamu Cheng Feng? Kok kamu juga sudah tua? Bukan. Aku memang Cheng Feng. Kamu mengenaliku. Itu kamu, aku, kakek. Obatnya berhasil. Yang Bao Shenji. Terima kasih. Kalian selamatkan keluargaku. Pamanku, terima kasih sudah percaya kami. Semua ini juga berkat Nona, Wan. Anak ini pilihannya bagus ya. Gigi, ada masalah. Drama, baru director Chun. Tim produksi minta kamu perankan pemeran antagonis wanita. Oke, aku mengerti. Kap Cici, siapa itu? Ji-chun. Sejak Ji Chun jadi ambasador Future City, didukung keras oleh Shin Group, sekarang dia suka bertingkah dan jadi bossy di syuting. Kak Gigi, jangan khawatir. Wajahnya aura asmara. Dia sebentar lagi bakal kena karma. Kak, ada masalah? Ji Chun terjerat skandal? Apa? Netizen bocorkan pajak warisan terbukti. Kelima, sudah jatuh. Segera keluarkan uang buat hapus trending. Sayang, ada masalah. Pihak brand putus kontrak dan gugat ganti rugi. Tak mungkin. Gimana bisa? Kisah genting. Future City nggak boleh ada masalah. Tim Humas sudah coba kontak brand, tapi semua ditolak. Trending nggak bisa dihapus, dampaknya makin besar. Beberapa brand ambassador sudah umumkan putus kontrak, konser juga batal kerjasama. Kok, Press dear, ada masalah. Shengshi Technology umumkan mereka sudah capai terobosan tahap awal dalam pengobatan Alzheimer. Langsung bikin dunia medis global terkejut. Apa? Masa sih? Kok bisa? Dia bisa? Sayang, buat Future City ini serangan langsung. Kalau Shengshi Technology terus maju, keunggulan Future City akan habis ditekan. Saat kritis seperti ini, Future City tidak boleh ada kesalahan. Segera putus kontrak dengan Ji Chun. Suruh bagian hukum gugat dia. Langsung ganti juru bicara. Shengshi. Kamu pasti kalah. Ketua Dewan, Shengshi Technology telah membuat terobosan besar dalam pengobatan Alzheimer dan sudah menarik perhatian media global. Proyek kota masa depan Tuan Muda butuh investasi awal besar. Kasus Ji Chun telah membawa dampak besar. Sepertinya situasinya mulai berbalik nih. Sini bekerja sungguh-sungguh. Hasil risetnya luar biasa. Menjamin perkembangan jangka panjang perusahaan. Tapi juga menenangkan para investor di tengah dampak negatif ini. Ketua, kami semua sepakat. Tuan ketiga lebih cocok memimpin grup Shen. Jangan buruk. Batas 3 bulan belum habis. Siapa menang? Belum bisa dipastikan. Daozang, penelitian, Shenshinyi, terobosan. Kalau masuk pasar, lampaui kota masa depan. Daozang, jangan kalah! Direktur Shen ingin membalikkan keadaan. Itu harus dibayar dengan harga tertentu. Demi menang, berapapun harganya, katakan saja. Formasi membalikkan langit dan bumi bisa membalikkan keberuntunganmu dan dia, keunggulannya, akan berpindah padamu. Tapi, begitu formasi ini berbalik menyerang, usiamu akan berkurang. Kamu sudah pikirkan baik-baik. Usia hidup sanggup bayar. Baik, aku akan membantumu. Gerakan langit dan bumi, balikan yin yang. Kejadian secepat hukum. Nana, ini pil pelindung jantung yang dibuat Umbao. Setelah minum, tidak sesak dada atau napas lagi.
Paman Shen, bagaimana perasaan Anda sekarang? Jauh lebih baik. Jantung saya sudah tidak berdebar lagi. Yunbao, bagaimana keadaan ayahmu belakangan ini? Apa dia sangat capek ya? Iya, Papa dan Paman Xie hampir setiap hari malam di lab. Kerja terus, sampai lupa makan. Mereka sedang cari cara campur pil perawatan jantung ke dalam cairan uji, biar bisa diproduksi massal. Direktur, berita terbaru bilang Zhengxi Teknologi memang mengumumkan terobosan baru untuk pengobatan Alzheimer. Tapi lama nggak ada kemajuan, publik mulai curiga mereka cuma cari sensasi. Harusnya nggak begitu. Ya, Xingyi itu anaknya. Hati-hati, seharusnya nggak sampai berhenti lama begini. Jangan-jangan ada masalah. Aduh, Papa dijebak. Padahal kita sudah pernah berhasil. Sebenarnya, salahnya di mana? Papa, Heyman Zife, jangan putus asa. Ada yang main kotor diam-diam. Kok tiba-tiba jadi dingin banget? Papa, ada yang pasang formasi di tubuh Papa. Buat membalikan keberuntungan. Apa? Siapa lagi kalau bukan dia, kecuali kakakku? Tidak ada orang lain? Cuma formasi tingkat dasar tahu. Berani-beraninya dipakai ke Papa. Pasti ku buat dia bayar mahal. Hello, Ma. Pemesanan di kota masa depan tiba-tiba melonjak. Keuntungannya 2 lipat. Zhengxi Teknologi dituduh palsukan penelitian. Dunia kritik cari sensasi. Oke, aku ngerti. Penelitian mereka sudah banner-banner ditekan, dan suara tuduhan makin kencang. Formasi pembalik keberuntungan Lingdao khusus ganggu hoki. Selama tidak rusak, mereka pasti akan kesulitan. Kalau Xingxi Teknologi tumbang, kota masa depan jadi nomor 1. Saat itu, Shen, aku mau kamu berlutut di kakiku. Berhasil! Obatnya sudah stabil lagi. Shunbao, kamu benar-benar pembawa hoki buatku. Papa, formasi dihancurkan. Nggak ada yang bisa halangi kalian. Siapa yang hancurin formasi aku? Ada masalah. Petugas pajak banyak yang sidak proyek Future City. Semua brand juga stop kerjasama. Kah, ada masalah besar. Zhengxi Teknologi umumkan riset masuk uji klinis. Mau rilis, investor dunia masuk. Tidak, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu dia. Shen Yongzhen. Dia bisa ilmu hitam. Pasti dia yang berbuat curang diam-diam. Tuan, singkirkan Shen Yunjian. Aku rela berikan 50% saham Future City padamu. Hok. Berani-beraninya dia rusak formasiku. Aku pasti buat dia. Mati tanpa kuburan. Hari ini kita beruntung menyaksikan momen terobosan bersejarah. Silakan pasien naik ke panggung untuk memberi sambutan. Setelah bertahun-tahun riset, kami berhasil mengembangkan obat penyembuh Alzheimer. Cici, hari ini ayah pasti sangat senang. Ayah senang, Unbao juga bahagia. Yunbao, kamu pahlawan utama. Ayah masih menunggu kita. Pasien, tidak baik. Donasien diculik.
uji klinisnya sangat sukses. Hasilnya sangat memuaskan menghadapi situasi ini. Percobaan manusia tahap awal juga sangat berhasil. Kami perkirakan pada... Hashan! Anak dan pacarmu ada di tangan saya. Sekarang segera umumkan rahasia inti hasil penelitian ini ke seluruh internet. Kalau tidak, Sini, jangan. kamu tahu akibatnya. Tahu hasilnya? Sekarang, langsung umumkan. Tunggu, aku bayar 10 kali lipat. Lepaskan mereka, bro. 10 kali lipat. Jio. Terjadi. Dunia kita. Paling penting itu kepercayaan. Wan Shen, saya hitung sampai 3. Kalau masih belum diumumkan, kamu gak akan pernah lihat putrimu lagi. 3. 2. Tunggu. Sebentar. Saya akan umumkan sekarang. Obat bius dari pegunungan. Hebat banget ya. Yumbao, kamu nggak apa-apa. Aku baik, cuma agak pusing. Kalian semua dasar nggak berguna. Shen Yingzhi, kamu itu anakku, tapi malah bantu Shen Xingyi lawan aku. Kazi, Cepat telepon papa. Tahan dia. Kamu masih bengong apa? Nunggu polisi datang buat nangkep kalian. Xingyi. Kalian masih diam saja. Mau tunggu polisi datang nangkap kalian? Kuriga. Li Deoseng, tolong aku. Tenang, Pak Shen. Ada aku di sini. Anak kecil biasa. Tidak bisa apa-apa. Dengar? Shen Yunquan, Li Daozang dari Qingfeng Guan. Dia sangat hebat. Kamu tamat. Anak kecil biasa. Bersujud minta ampun. Selamat. Orang jahat. Berani ngomong sembarangan di depanku. Li Deoseng. Tidak mungkin, tidak mungkin. Li Daoshan, ik确保，ik确保，ik确保。Shen, kamu berhati binatang. Bersekongkol orang luar. Mau bunuh keluarga sendiri. Tindakan ini, kamu sudah tidak layak jadi keturunan keluarga Shen. Benar! Jangan begitu sama aku. Aku anak sulung keluarga Shen. Aku yang paling pantas jadi penerus Shen Group. Mulai hari ini, kamu diusir dari keluarga Shen. Jangan pernah kembali lagi. Nyonya memang bijak. Tuan muda ketiga memang pantas jadi pemimpin Shen Group berikutnya. Silakan antar tamu keluar. Mama, aku ini anak kandung. 3 bulan sudah berlalu. Xingyi sudah membuktikan kemampuannya lewat hasil dari Seng Shi Tech. Mulai hari ini, Shen Shenji
menjadi ketua dewan. Semuanya. Aku pasti tidak akan mengecewakan harapan keluarga Shen. Juanbao. Xuanbao, kamu gak apa-apa. Kamu bikin ayah takut banget. Ayah, aku nggak apa-apa. Kekuatan spiritual habis. Nanti juga bakal pulih. Yunbao akan selalu lindungi ayah. Anak bodoh. Ayah, lindungi Yunbao. Papa akan selalu lindungi Yunbao. Shen Shinji, kamu sudah mengambil segalanya dariku. Mati bersamamu. Kamu. Kamu itu benar-benar iblis. Orang yang aku lindungi, tidak ada yang boleh menyentuhnya. Xuanbao, kamu pakai kekuatan lagi. Kamu! Papa, aku sudah bilang, aku akan selalu lindungi kamu. Yuanbao, cepat ke sisi nenek. Nenek, aku sangat kangen kamu. Haha, Nyonya tua. Fungsi teknologi bekerja sama dengan keluargaku, menunjukkan potensi tak terbatas. Kalau bisa memperkuat hubungan lewat pernikahan, dua keluarga besar bersatu, pasti akan menguasai masa depan Nancheng. Bagus. Akhirnya aku menunggu hari ini juga. Uji coba pada hewan. Hasilnya sangat bagus. Keluarga Shen dari Nancheng. Ternyata orang keras kepala. Kebangkitan mereka membuat rencana kita lancar.